Rabies. Bahkan sampai sekarang, ketika aku menelusuri arsip berita mengenai Watu Gunung dari masa itu, Sebul kadang muncul dalam mimpi-mimpiku. Wajah jakalnya yang runcing cantik, tubuhnya yang lihat ramping biji tembaga, kaki serigala jantannya yang berbulu-bulu menakutkan, yang mataku selalu coba hindarkan. Ia datang tanpa diketahui, seperti angin yang mewujud. Tiba-tiba ada pada diriku. Malam itu, angin berhembus lewat jendela kamar yang selalu kubuka. Aku tidur menyamping, dan kurasakan ia telah berada di punggungku. Seorang kekasih yang memeluk dari belakang, ia hangat dan mengendus. Bilangan itu bernama Fu. Desisnya lagi. Kali ini aku telah waspada. Aku telah beberapa kali mengalami mimpi ini. Aku tahu, manakala bangun nanti, aku tidak lagi memahami arti bilangan Fu. Karena itu aku selalu berusaha memperhatikan dan merekam segala rinci dari kedatangannya. Aku berupaya membawa yang bisa kuambil dari alam mimpi ke dunia sadar. Biasanya, yang berhasil kucuri dari sana akan tampak bagai keping-keping yang tak bisa disusun menjadi gambar yang masuk akal. Bilangan Fu. Suaranya lebih nyata daripada sekedar desis sekarang. Pengertian tentang dia hanya bisa ditularkan melalui gigitan. Dalam mimpi itu, sangat masuk akal belaka bahwa jenis pengetahuan hanya bisa diturunkan melalui darah. Ini dinamakan gnosis sanguinis, pengetahuan seturut darah. Sebagian besar pengetahuan manusia disimpan dalam sel-sel otak. Tapi ada bentuk pengetahuan yang lain yang hidup dalam sel-sel darah. Karena itu, ada agama-agama yang melarang transfusi. Kisah mengenai Dracula tidak bisa dilepaskan dari keadaan ini. Kisah demikian bukan tak berdasar. Sang makhluk vampir menghisap habis darah korbannya sebagai proses penyucian manusia itu dari pengetahuan duniawi. Dengan kesewenangannya, sang vampir memutuskan apakah ia membiarkan manusia itu mati kehabisan darah atau memberikan kepadanya pengetahuan baru, pengetahuan yang tidak duniawi. Ia akan mempersilakan manusia itu meminum darahnya dalam sebuah upacara. Ia akan menoreh tubuhnya dan membiarkan si manusia mencecap di sana. Atau menumpahkan darahnya pada cawan dan menyodorkannya pada si manusia. Atau jika si manusia tak mau menerima pengetahuan itu dengan sukarela, sang makhluk bisa mengucurkan darahnya melalui bekas luka gigitan secara paksa. Darah demikian dipercaya lebih asam ketimbang basa. Kita membaca kisah-kisah Dracula yang di masa ini dianggap dongeng belaka, tentang korban yang tak menyadari bahwa setiap malam sesosok makhluk menghisap beberapa teguk darahnya. Jika makhluk itu memancarkan juga darahnya sendiri melalui liang luka, maka si manusia mendapatkan pengetahuan baru yang aneh, yang membuat mereka melihat dunia secara aneh. Sebab pengetahuan itu bukanlah duniawi sifatnya. Semakin banyak darah sang makhluk yang dialirkan, semakin jauh manusia itu dari sifat-sifat duniawi. Pengertian tentang bilangan Fu hanya bisa ditularkan melalui gigitan. Aku mengalami ereksi karena ketegangan di perambangan. Aku tahu banyak lelaki mengalami ereksi di dalam keadaan bahaya atau sesaat setelah bahaya. Wajah maut membuat mereka terdesak untuk melanjutkan keturunan. Demikianlah yang kira-kira ku alami. Tak persis benar. Aku tahu pasti Sebul tak akan meminta izinku jika dengan kesewenangannya ia hendak menularkan pengetahuan itu. Aku sendiri ingin menerimanya, meski sesuatu pada diriku memberi sinyal bahaya. Pengetahuan itu akan membuat kita dianggap gila. Aku merasa moncongnya telah mengendus lokasi nadi di leherku. Liurnya yang panas telah menetes. Tapi ia adalah serigala betina yang kenyang, yang hanya akan mengetes apakah tulang-tulangku layak disimpan untuk digerogoti kemudian hari.
ketika ia menjadi anak-anak lagi dan gigi-giginya gatal tumbuh kembali. Aku hanyalah sekerat tubuh baginya, meski ia menampakkan minat yang membuat aku merasa berharga. Seluruh bulu kuduku meremang. Leherku terasa basah yang teramat hangat. Barangkali ia telah menjepitkan rahangnya. Liurnya membanjir, lalu pelan-pelan gerigi itu menekan. Tiba-tiba, ia merenggut perutku dan menikamku di belakang. Esok harinya, ketemukan sebuah arsip yang menarik. Berita ini menyenangkan hati, sebab aku mengenali sesuatu dari peristiwa itu. Tak seperti kabar mengenai ternak yang mati misterius, yang tak pernah kudengar sama sekali. WHO dorong pengobatan rabies dan gigitan ular. Kompas, 12 Januari. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan mendorong produksi serum yang dapat menentukan antara hidup dan mati atau kelumpuhan untuk jutaan orang di negara-negara miskin. Sebab, setiap tahun lebih dari 12 juta orang di seluruh dunia menderita gigitan anjing dan kalajengking. WHO sedang membuat perencanaan 5 tahun dengan dana 10 juta dolar AS guna mendongkrak serum di negara-negara berkembang, termasuk alih teknologi. Serum merupakan obat farmasi yang mengandung antibodi melawan satu atau lebih antigen secara spesifik. Menurut data WHO, 10 dari penyebab umum kematian yang disebabkan infeksi adalah rabies dari gigitan anjing yang mematikan, terutama di Afrika dan Asia. Yang paling banyak terinfeksi adalah pekerja muda dan anak-anak di lahan pertanian. Ini bisa dicegah dengan pemberian serum pengobatan. Lebih dari 10 juta botol kecil serum antibisa diperlukan untuk menangani gigitan ular dan kalajengking di seluruh dunia. Dan sekitar 16 juta botol kecil serum anti rabies diperlukan setiap tahun. Setelah aku mengalami penyikapan yang aneh, yaitu bahwa batu bernyanyi yang garang perkasa itu memiliki rupa sebuah vagina, dan bahwa kawan baruku itu berjari 6 di setiap telapaknya, kami menuruni punggung bukit. Aku hendak memperkenalkan kawan baru ini pada gerombolanku. Tapi di kaki tebing terjadi keributan. Kulihat teman-temanku berkerumun bersama beberapa orang penduduk. Di tanah, tampak 2 lelaki terduduk sambil mengerang memegangi kaki. Setelah cukup dekat, aku menyadari bahwa yang satu adalah Pete, anggota gerombolan kami, tokoh yang paling kerap berseteru denganku. Dan yang satunya lagi adalah lelaki dengan hitam-hitam serta destar yang tadi kami lihat pulang semadi. Lelaki yang sesajennya kami berantaki. Luka dan darah tampak di betis mereka. Seekor anjing telah menggigit mereka ketika keduanya berada dekat mata air. Oscar, yang paling muda dari gerombolan kami, yang kelak memberikan sebilah rusuk milik ayahnya atau ayah orang lain padaku, telah menggunting celana panjang Pete dan mengikatkannya erat-erat di atas lutut, mencoba menghentikan peredaran darahnya. Lelaki yang satu bercelana silat lebar, sehingga celana itu tak perlu digunting. Ia membiarkan Oscar mengikat pahanya dengan sisa celana Pete, tapi ia menolak pergi ke dokter bersama kami. Kami mencoba meyakinkan dia bahwa kami akan menanggung ongkosnya jika itu merupakan persoalan. Ia berkeras bahwa ia tak percaya dokter. Tapi, kalau ini gigitan anjing gila, Bapak harus disuntik. Kalau tidak, Bapak bisa mati. Aku 90% yakin bahwa anjing yang begitu jalang sehingga menggigit 2 orang sekaligus adalah hewan gila. Tak ada yang bisa mengingat apakah anjing itu menjepit buntutnya atau apakah mulutnya berbusa. Sekarang sulit untuk menangkapnya sebab ia liar dan melarikan diri. Soal nyawa, itu urusan saya dengan Gusti Allah. Lalu lelaki itu melakukan sesuatu yang tak kupercaya. Ia menunduk dalam-dalam hingga kepalanya mencapai luka. Sebuah kelenturan seorang pesilat.
Ia menghisap darah dari sana dan meludahkannya berkali-kali sambil membaca rapalan. Aku bergidik membayangkan rasa sakit pada luka yang dihirup, serta membayangkan virus-virus rabies yang berpindah dari sisa liur anjing ke liur lelaki itu. Tak satu pun di antara penduduk yang mau meyakinkan lelaki itu untuk ikut ke dokter bersama kami. Kami tak bisa memaksanya. Di rumah sakit terdekat, Pete meringis kesakitan ketika jarum menusuk perutnya berkali-kali. Aku khawatir jika ampul obat itu telah kadaluarsa. Apa saja bisa terjadi di tempat terpencil. Jika saja aku tahu bahwa WHO mengirim banyak serum anti rabies, tentulah aku tidak cemas. Kami menduga lelaki hitam-hitam tadi menolak perawatan kesehatan karena alasan mistik. Bisa jadi ia percaya bahwa ia telah memiliki aji-aji untuk menolak penyakit. Mungkin juga sebagai syarat semadinya, ia berpantang fasilitas medis modern. Kau tahu, hal-hal demikian sangat tak bisa diterangkan dengan akal sehat. Tapi, hal-hal demikian masih sangat hidup dalam masyarakat. Tak banyak, misalnya, orang yang berani mengambil makanan dari sesajen yang diletakkan pada altar di pundak Watu Gunung. Dijamin tak ada orang dusun yang berani. Kebanyakan orang masih percaya bahwa jika mereka melakukannya, mereka akan kualat. Apalagi jika itu sesajen demi memperoleh ilmu hitam. Ruh-ruh yang terhina pasti ruh-ruh yang sangat jelek tabiatnya. Muncul dalam diriku keinginan untuk bertaruh lagi. Ada dorongan yang tak bisa kutolak untuk membikin apapun jadi taruhan. Coba, menurut kamu sajen itu bertuah enggak? Parangjati nyengir saja. Taruhan, ayo. Lelaki itu tidak mau ke dokter. Kalau lelaki itu mati, berarti sajen itu tak ada apa-apanya. Tak bisa melindungi dia. Kalau dia selamat, berarti sajen itu sakti. Kamu pegang yang mana? Kataku. Parangjati mengalihkan pandangan sesaat, lalu berbalik padaku. Laki-laki itu mati, katanya dengan sangat yakin. Sebetulnya, kupikir juga begitu. Tapi karena kamu telah pegang itu, bolehlah, aku pegang bahwa dia tidak mati. Lalu taruhannya apa? Ia menjawab dengan segera. Kalau saya menang, kamu harus jadi clean climber dengan saya. Kita mulai dengan di Watu Gunung. Aku mengumpat dalam hati. Jadi, itu agendanya. Aku juga selalu merasa dorongannya untuk pemanjatan bersih merupakan ejekan. Tapi, kamu sendiri belum pernah benar-benar manjat tebing. Ia menjawab dengan ringan. Saya akan belajar dari kamu. Aku menggeleng-geleng, merasakan ketetapan hatinya. Kalau aku yang menang, ia angkat bahu. Sebut yang kamu mau. Kau jadi budak kami selama ekspedisi di sini. Aku senang membayangkan itu, memiliki budak yang bisa disuruh apapun. Misalnya, disuruh mengambil air tanpa celana. Akan kularang dia memakai celana selama melayani kami. Jarak mata air ke perkemahan sekitar 500 meter. Menyenangkanlah bayangan bagaimana ibu-ibu dan gadis-gadis desa menjerit melihat dia lewat di pematang dengan si tumangnya berayun-ayun. Ia mengangguk dalam dan pelan. Ya, saya akan jadi budakmu. Tapi, lelaki itu pasti mati dalam beberapa hari ini. Meski itu pun tidak berarti sajen itu tidak bertuah.